Kami mohon kepada Bapak Ibu menyalakan video karena acara akan dimulai. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan pendidik dan kependidikan SIP, JSIP Indonesia Wilayah Maluku, ADLX dalam pembelajaran di masa pandemi, dengan sorotan tema Bermutu dan Berdaya Saing Global Menuju Maluku Maju. Ambon 6 Maret 2022 dimulai. Yang terhormat, Ketua JSIP Indonesia Wilayah Maluku, Bapak Dr. Randus Moh Fatoni MPD. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kemenak Wilayah Maluku, Bapak Haji Yamin SAG MPD. Yang kami hormati, Ibu Haja Siti Zahara Rahman SP MPD, selaku fasilitator Pusdiklat JSIP Indonesia. Yang kami hormati, Ketua Panitia Ustadz Said Sadli Alaidrus SHI. Yang kami hormati, Kepala-Kepala RA Semaluku, Kepala-Kepala MI Semaluku, Kepala-Kepala MTS Semaluku, yang alhamdulillah pada kesempatan ini juga bersempat untuk hadir bersama kami. Yang kami hormati, para guru-guru sebagai peserta yang insya Allah semangatnya luar biasa pada kegiatan di hari ini. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairon katsiron. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga kita dapat berkesempatan untuk mengikuti acara pelatihan ADLX pada kesempatan ini. Walaupun dalam keadaan spiritual, namun insya Allah semangat kita adalah semangat yang luar biasa. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga di akhir kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membacakan agenda acara satu persatu. Acara yang pertama yaitu pembukaan sebagaimana telah berlangsung. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIP. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Dan yang terakhir adalah doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Abdul Rahman Rumatiga. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga ayat-ayat yang telah dibacakan, yang membaca dan yang mendengar senantiasa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beranjak pada acara yang berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIP. Hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan video. Berdiri. Bangsa
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak pada acara yang berikut, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua JSIT Wilayah Maluku, Bapak Dr. Andus Mo Fatoni MPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pak Haji Yamin, SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah, Bapak Ibu Pengurus Yayasan Islam Maluku, Bapak Ibu Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Wilayah Maluku, Bapak Ibu para peserta pelatihan di pagi ini yang kami banggakan dan kami muliakan, Ibu Fasilitator, Ibu Siti Rahman, SPMPD yang berbahagia yang berkesempatan di pagi ini nanti akan memberikan banyak hal buat kita semuanya. Bapak Ibu Panitia Muswil 3 ya, Muswil 3 JSIT Wilayah Maluku yang kami banggakan. Bapak Ibu Panitia kegiatan
latihan pendidik dan tenaga pendidikan pada pagi ini yang sangat berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah tiada kata yang patut selain kita ucapkan macam puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi ini Allah masih memberikan kenikmatan pada kita semuanya bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pelatihan ADXL yang diselenggarakan oleh CSIT Indonesia wilayah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pelatihan ini sifatnya virtual karena memang kondisi pandemi yang belum selesai di negeri yang kita cinta ini, khususnya Ambon Manisih. Salam dan salam tak lupa kita dengan pada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, telah memberikan banyak tarbiyah kepada kita semuanya, sehingga pada detik hari ini kita masih merasakan kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melanjutkan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW, tentunya sesuai dengan kapasitas kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Maluku yang kami hormati, kegiatan di pagi ini adalah merupakan bagian rangkaian kegiatan dalam rangka untuk menyongsong Muswil JSIT wilayah Maluku yang ketiga, dan tentunya tidak hanya kegiatan kali ini, tapi juga ada nanti rangkaian kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam rangka untuk menyemarakkan Muswil yang ketiga yang insya Allah akan kita selenggarakan di pekan depan, tepatnya tanggal 13 Maret. Kegiatan yang sangat berharga ini dengan tema bermutu dan berdaya saing global menuju Maluku maju. Dan memang ini merupakan bagian komitmen kita yang ada di Jaringan Sekolah Islam Terpadu untuk bersama-sama pemerintah dalam ini, yaitu memajukan pendidikan. Dan sudah banyak karya yang telah kita hasilkan melalui JSIT Pusat dalam rangka untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang ada di Maluku. Walaupun kita sadar masih sangat minim sekolah maupun madrasah yang bergabung di Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi sekolah atau madrasah yang bergabung dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia dan rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan kita yang ada di Ambon dan Maluku pada umumnya. Sehingga pendidikan yang kita kelola, pendidikan yang kita selenggarakan, khususnya yang diselenggarakan oleh masyarakat, bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya, tidak hanya di Maluku, tapi juga pada tingkat nasional, bahkan yang kita harapkan adalah pada tingkat internasional. Dan ini sudah menjadi komitmen bagi kita, pengurus JSIT, baik yang ada di masing-masing provinsi sampai ke pusat, kita senantiasa terus bersinergi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia yang kita cintai. Bapak sekalian yang sangat berbahagia, tentunya kegiatan ini sangat berharga bagi kita. Oleh itu,
kita berharap kepada Bapak sekalian yang sebagai peserta, mohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius, karena memang kegiatan ini seyuknya kalau full itu selama 2 pekan ya. Jadi kegiatan ini kalau full itu 2 pekan. Tapi nanti bagaimana Ibu Sidia Rahman bisa meramunya menjadi hanya kegiatan yang walaupun kita tidak mendapatkan utuh, tapi paling tidak kita sudah mempunyai pemahaman tentang pola pendidikan yang diselenggarakan oleh ISTT Indonesia. Tentunya tidak menyimpang daripada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Riset dan juga kurikulum keagamaan yang ada di Kementerian Agama. Bapak sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang cukup besar pada Bapak Ibu sebagai peserta pada kesempatan di pagi sampai siang nanti ini, walaupun kita tahu banyak kesibukan dan aktivitas yang harus Bapak Ibu tinggalkan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua panitia yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin kegiatan ini bisa berjalan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas kehadiran Bapak sekalian, dan sekali lagi juga kami atas nama pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Wilayah Maluku juga mengucapkan terima kasih kepada Pak PLT Kantor Kementerian Kanwil Provinsi Maluku yang pada kesempatan di pagi ini sebagai keynote speaker ya. Mudah-mudahan hubungan kita ke depan lebih intens, lebih ke depan bisa kita perlebar hubungan kita dalam hal bagaimana kita mengelola pendidikan, khususnya madrasah yang dikelola oleh masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati Allah. Berawal dari kegelisahan akan rusaknya generasi yang jauh dari agama, maka beberapa orang yang konsen dalam ilmu pendidikan menggagas lahirnya sebuah sistem pendidikan yang menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter yang paling utama tertanam ke dalam generasi. Dengan visi menjadi pusat penggerak dan pemberdaya sekolah Islam terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu, pada tanggal 31 Juli 2003 di Yogyakarta, lahirlah Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa dalam era globalisasi ini ditandai dengan kemajuan IT yang sangat dahsyat. Kalau tidak diantisipasi dengan bagaimana kita menyiapkan para generasi, maka saya khawatir anak-anak kita ini akan terjadi nanti penurunan moral, ketidaknyamanan psikologis, dan retaknya sistem sosial. Ditambah lagi melemahnya nilai-nilai agama. Oleh karena itu JSIT sebagai organisasi memiliki satu kekuatan dakwah berbasis pendidikan harus menjadikan sekolah-sekolah kita ini menjadi pusat peradaban. Bagaimana menjadikan sekolah kita menjadi pusat peradaban? Maka didik siswanya, didik orang tuanya, didik masyarakatnya dengan nilai-nilai Islam yang sangat tinggi dan juga berbudaya yang sangat luhur. Pendidik juga harus kita ciptakan sebagai pendidik yang transformasional, yang berarti adalah guru-guru selain mereka profesional dalam menguasai bahan ajar, juga kita harus latih guru-guru sekolah Islam terpadu menjadi guru-guru yang bisa menyuguhkan atau bisa memberikan pembelajaran di dalam kelas, yaitu mereka dapat menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang ulul albab, berwawasan luas, berpikir tingkat tinggi, kreatif,
inovatif, karakter Islami dan karakter kebangsaannya juga tumbuh dengan baik. Biar sehat, minumlah air teh disaji pada saat sarapan. Teruslah berjuang bersama JSIT. Jadikan sekolah-sekolah menjadi pusat peradaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arah kebijakan pun dihasilkan dalam Musyawarah Nasional keempat Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Antara lain, organisasi, pemberdayaan dan penjaminan mutu, komunikasi dan kemitraan, dana, dan pembinaan siswa. JSIT Indonesia melakukan pemberdayaan kepada seluruh anggota-anggotanya untuk menjadi sekolah yang efektif dan bermutu. Sebagai sebuah proses manajemen, maka JSIT Indonesia juga melakukan evaluasi, monitoring, dan penilaian kepada seluruh anggota yang telah menjalankan program dan konsep-konsep sekolah Islam terpadu, dan kita menyebutnya dengan lisensi. Bagi sekolah-sekolah yang terlisensi A, akan diberi pengembangan lebih jauh dan disiapkan untuk menjadi sekolah Islam terpadu yang kompetitif di tingkat ASEAN, bahkan di tingkat dunia. JSIT Indonesia juga akan melakukan advokasi dalam rangka membantu seluruh anggota jaringan sekolah Islam terpadu ketika menghadapi beberapa persoalan, beberapa kendala, agar sekolah-sekolah ini bisa dimudahkan sehingga sekolah-sekolah ini tumbuh, berkembang, memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bisa memenuhi standar kekhasan sekolah Islam terpadu sebagai bagian dari wujud dan implementasinya standar-standar JSIT Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus JSIT Indonesia, Ketua Umum Muhammad Zahri MPD, Wakil Ketua Umum Fahmi Zulkarnain SPD, Sekretaris Umum Suhartono MPD, Bendahara Umum Mas'ud MPDI, Penjaminan Mutu Sintawati SSI MPD, Hubungan dan Kerjasama Internasional Sabto Sugiharto SPD, Pramuka SIT Ahmad Fikri MPD NLP, Pembinaan dan Prestasi Siswa Ahmad Suhendra SPD, Bina Pribadi Islami HM Furqon SPD, Hubungan Masyarakat dan Advokasi Askari Khalil SPD, Sosial Kemanusiaan Sahroni SPD, Kelembagaan dan Orang Tua Dr. Wiranto, Pengembangan Usaha Sri Rejeki SPD, Riset dan Pengembangan Rahmat Sehani MPD, JSIT Indonesia memiliki jumlah guru dan siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 40.158 guru dan 412.035 siswa atau siswi. Berbagai macam penghargaan pun diterima oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Prestasi nasional dan internasional juga diraih oleh anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu se-Indonesia. Anggota JSIT Indonesia juga tersebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 888 taman kanak-kanak, 845 sekolah dasar, 356 sekolah menengah pertama,
82 sekolah menengah atas. Semua berjumlah 2.171 sekolah. JSIT Indonesia, Empowering Islamic Schools. Saya selaku PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengucapkan selamat atas pelaksanaan musyawarah wilayah ketiga JSIT di Provinsi Maluku tahun 2022. Semoga JSIT wilayah Provinsi Maluku bisa menjadi sarana dalam rangka memberikan inspirasi kepada para guru agar menjadi yang lebih baik dan terbaik bagi anak didik tangga yang telah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya, sambutan yang kedua oleh Ketua Kementerian Agama Wilayah Maluku, Bapak Haji Yamin SAG MPD, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelatihan ADLX. Untuk itu, kepada Bapak dengan hormat dan dengan penuh rasa bangga, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan lembaga atau pimpinan JSIT wilayah Maluku, yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta virtual yang kami banggakan, para guru, para pendidik, seluruh komponen yang terkait dengan pelaksanaan JSIT pada saat ini yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaannya sehingga pelatihan pendidikan dan kependidikan JSIT Indonesia wilayah Maluku pada hari ini dapat kita laksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Salam serta salawat marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan selalu nantinya di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya secara pribadi memohon maaf
karena waktunya semula itu kita rencanakan pada pukul 10. Namun karena waktu yang bersamaan, kami juga ada melaksanakan virtual secara daring juga dengan pimpinan yang ada di Jakarta, sehingga waktunya koordinasikan dimajukan, dan alhamdulillah itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah proses transformasi ilmu atau yang dikenal dengan transformasi nilai-nilai untuk memberikan nilai kepada manusia dan kemanusiaan. Kita ketahui bersama juga bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan berperadaban. Olehnya itu, pendidikan adalah merupakan tren kunci dan perubahan masyarakat, terutama masyarakat Islam itu sendiri, di mana menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam posisi yang paling utama. Olehnya itu, tak heran jika dalam ajaran Islam yang dikembangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui pendekatan pendidikan, bimbingan dan pembinaan tersebut tidak hanya berpotensi pada daya pikir atau intelektual saja, akan tetapi pada segi emosional yang dengan pembinaan dan bimbingan akan dapat membawa perubahan pada arah yang lebih positif. Olehnya itu, dari paradigma sebelumnya dapat dipahami bahwa pendidikan adalah salah satu usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terkonsep serta terencana untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan pada peserta didik, sehingga pendidikan Islam merupakan satu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan pencapaian kehidupan sesuai dengan ideologi yang dianut. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang memiliki kepribadian Islam, melatih dan membimbing peserta didik agar menguasai ilmu kehidupan yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melatih dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan yang memadai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keterampilan yang memadai yang harus dimiliki oleh peserta didik di era saat ini penting sekali, dan perlu kita pahami juga bahwa arus globalisasi saat ini, arus transformasi saat ini di tengah-tengah kita, maka penguatan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh baik itu tenaga kependidikan yang nantinya akan diterapkan kepada para pendidik bisa menjadi satu contoh yang baik dari berbagai macam aspek kehidupan. Karena kita ketahui juga bahwa perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Ini tidak dapat dihindari akibat pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Inilah maka menggugah hati dan kesadaran kita, masyarakat umum, akan pentingnya pendidikan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kewajiban bagi kita semua, dan terutama mendapatkan pendidikan itu merupakan kewajiban bagi peserta didik atau siapapun juga. Karena di dalam pendidikan itu pengembangannya adalah berfokus pada ilmu pengetahuan. Kalau kita menggali kepada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa untuk mencapai ke man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-huma fa'alaihi bil ilmi. Untuk mencapai kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu. Dapat dari mana? Dari proses pendidikan itu. Mencapai kebahagiaan akhirat haruslah dengan ilmu. Harus mendapat dari mana? Dari proses pendidikan itu. Dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat harus pun dengan ilmu. Karena apa? Lewat pendidikan. Olehnya itu, saya pikir sangatlah tepat jika transformasi pendidikan, transformasi globalisasi saat ini, transformasi ilmu pengetahuan, transformasi teknologi saat ini sangat penting untuk dilakukan. Apalagi kita lihat pendidikan Islam juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membentuk manusia muslimah, muslim dan muslimah yang mempunyai karakter kepribadian Islami. Itu sangat penting. Memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman dan bermakna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang merupakan yang sangat kami harapkan.
di tengah-tengah perubahan zaman saat ini, kita ketahui bersama bahwa pada masa-masa sebelumnya, model-model lembaga pendidikan di Indonesia hanya mengenal 3 model lembaga pendidikan. Yakni yang pertama adalah model pendidikan pesantren, model pendidikan madrasah dan sekolah umum, dan model pendidikan yang sifatnya adalah sekolah-sekolah yang mengarah kepada pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah umum. Jadi ada 3 itu. Pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah umum. Nah, sekolah umum merupakan lembaga pendidikan Indonesia, itu kalau kita lihat dari alurnya, kalau kita lihat daripada siklus perubahan-perubahan ini, maka itu adalah warisan-warisan para pendahulu yang disebut dengan warisan-warisan pada zaman-zaman ketika pendidikan itu mulai berlangsung. Nah, itu juga diajarkan tentang model pendidikan yang sifatnya umum. Nah, coba kita lihat pembagian pada 3 pendidikan itu. Ada yang pertama pondok pesantren. Pondok pesantren atau pesantrian adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang tradisional, yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama dan tempat menginap santri. Nah, ini kita lihat daripada transformasi perubahan-perubahan pendidikan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat lembaga pendidikan madrasah. Nah, pendidikan madrasah ini merupakan tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama maupun umum di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka madrasah berasal dari kata Arab yang artinya adalah tempat belajar. Nah, itu kita lihat perkembangan yang kedua. Nah, perkembangan yang lainnya kita lihat adalah sekolah umum atau biasa juga disebut dengan sekolah reguler. Adalah pendidikan tingkat dasar maupun menengah yang berfokus pada perluasan pengetahuan bagi pendidik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu kita lihat. Nah, olehnya itu, saya dengan kehadiran sekolah Islam terpadu, hadir dengan konsep baru. Apa konsepnya? Sekolah Islam terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, konsep operasional SIT merupakan akumulasi daripada proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi yang sifatnya lebih modern. Nah, kita lihat begitu. Olehnya itu, dengan kehadiran SIT ini, kita lihat ada 3 hal yang paling penting bagi kita. Yang pertama, dengan hadirnya SIT, keterpaduan dalam model pembelajaran. Itu sudah barang tentu kalau kita membaca artikel atau konsep-konsep yang dilakukan, maka SIT ini ada keterpaduan dalam metode pembelajaran. Dan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, pendidikan yang bernuansa pada pendidikan akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Dan saya pikir ini adalah merupakan hal yang berbeda dengan yang lainnya. Dan ini kayaknya lebih khas. Kemudian yang ketiga, ciri khasnya adalah partisipasi aktif lingkungan belajar, di mana lingkungan itu juga sangat menentukan proses keberhasilan transformasi ilmu pengetahuan pada para guru dengan siswa. Nah, ini saya pikir ada nilai-nilai yang terkandung di dalam SIT. Nah, saya lihat ada konsep pendidikan di Islam pada Kementerian Agama. Ini saya padukan ya, saya lihat. Kita ketahui bahwa konsep pendidikan Islam pada Kementerian Agama yang pertama bersifat integritas. Artinya apa? Pendidikan Islam harus mampu menciptakan atau melahirkan alumni madrasah yang memiliki integritas. Nah, itu sangat diharapkan. Memiliki alumni yang sangat memiliki integritas. Artinya, apa yang dibicarakan, apa yang didapatkan, itu harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan nantinya. Nah, itu integritas. Jiwa integritas itu harus dimiliki oleh para setiap pendidik maupun di setiap peserta anak didik. Sehingga ke depannya sifat integritas ini dia mengakar pada jiwa patriotisme seorang anak bangsa. Apalagi jiwa integritas ini jika diberikan pemahaman dan penguatan pada 4 pilar. Nah, 4 pilar kebangsaan kita, yakni harus memiliki jiwa Pancasila.
Itu yang tidak bisa dilepas-pisahkan. Yang pertama, yang kedua adalah harus memahami benar apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu harus dimiliki, baik itu seorang pendidik maupun anak didik. Nah, ini harus yang lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga, dia harus mampu mengimplementasikan apa yang disebut dengan NKRI, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konten-konten kita dengar ada NKRI harga mati. Artinya jiwa yang terpatri dalam peserta didik maupun anak didik harus memahami benar bahwa dia berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah selain daripada memiliki NKRI, dia juga harus memahami bagaimana keberagaman yang ada pada wilayah di mana dia berada. Harus memahami tentang keberagaman, apalagi di antara program-program Kementerian Agama itu adalah penguatan moderasi beragama itu sangat penting diimplementasikan bagi siswa maupun para pendidik. Nah, itu yang lebih. Jadi sifat integritas itu harus dimiliki dengan mengutamakan 4 pilar kebangsaan itu. Kemudian yang kedua, ciri khas konsep pendidikan Islam pada Kementerian Agama ada yang disebut dengan humanity, atau proses pendidikan yang berlangsung di madrasah harus mampu menampilkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu sebagaimana yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah harus spirituality. Pendidikan, konsep pendidikan Islam pada Kementerian Agama melahirkan manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai spiritual, aktivitasnya selalu diniatkan sebagai ibadah. Nah, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan ibadah, insya Allah, Allah akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Kemudian yang berikut adalah adaptability. Artinya, kemampuan manusia untuk menyelaraskan diri dan bersedia melakukan dialog-dialog dengan lingkungan strategis di sekitarnya maupun tanpa menghilangkan identitasnya. Jadi kemampuan untuk berintegrasi di mana wilayah dia berada ataupun sesama siswa atau sesama guru harus diutamakan. Dan yang terakhir adalah konsep pendidikan Islam pada Kementerian Agama itu mengutamakan nationality. Proses pendidikan harus mengajarkan tentang kecintaan pada tanah air sebagaimana yang saya sebutkan tadi yang tertuang di dalam 4 pilar kebinekaan. Nah, olehnya itu saya selaku PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mengajak kita semua peserta Gebiar Muswil ketiga JIT ini Indonesia Wilayah Maluku tahun 2022 agar kita senantiasa bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan pada wilayah-wilayah di mana kita berada yang merupakan tujuan nasional yang harus diutamakan. Nah, saya lihat seluruh pendidik harus terus belajar meningkatkan kualitas. Orang yang terus belajar adalah pemilik peradaban masa depan. Jadi belajar adalah pemilik masa depan bangsa, pemilik masa depan keluarga, pemilik masa depan masyarakat yang menjadi harapan kita semua. Olehnya itu, saya selaku PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku menyampaikan dan mengapresiasi kegiatan JIT dalam rangka memberikan kecerdasan kepada bangsa dan warga masyarakat, anak didik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gebiar Muswil ketiga JIT Indonesia Wilayah Maluku, saya nyatakan dibuka dengan mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Ya, dan terima kasih. Allahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran Pak atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah motivasi untuk kita semua. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan untuk Bapak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Baik. Saya langsung pamit ya.
Siap. Siap. Pak Haji, terima kasih. Masya Allah, barokallah. Terima kasih, Pak. Allah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak pada acara yang berikut, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kepala MIT Darun Naim Wayamid. Oleh Ustadz Sanusi MPD, kami persilahkan. Interupsi MC, mohon maaf. Saya sebagai host di sini tadi melihat tampaknya Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darun Naim mungkin karena gangguan sinyal atau apa kayaknya keluar ya, keluar tanpa disengaja begitu. Ini sudah saya lihat di daftar beliau sudah tidak ada. Ya. Waktu dipersilahkan tadi itu masih sempat ada sebenarnya. Jadi mohon yang terhormat MC untuk melanjutkan atau menunjuk panitia atau peserta yang lain. Terima kasih. Darun Naim ada. Ya, baik. Untuk tidak mengurangi rasa hormat kami persilahkan Ustadz Hasan Tuhulelu SAG untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Kepala Darun Naim kan sudah ada itu. Kepala MIT Darun Naim. Silakan Ustadz Sanusi dengan hormat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua JSIT Provinsi Maluku dan segenap yang hadir, Bapak Ibu narasumber, izinkan saya mohon maaf tadi waktu pas habis selesai ditelepon PLN karena lampu mati gitu ya. Jadi pas ditelepon karena mau datang, jadi mohon maaf ini sisa baterai, mudah-mudahan pas cukup untuk doa karena ini amanah. Jadi mudah-mudahan insya Allah pas ya. Mohon maaf sekali lagi tanpa unsur kesengajaan ya gitu ya. Mari kita berdoa semoga insya Allah acara Kebiar Muswil ketiga JSIT Indonesia wilayah Maluku 2022 insya Allah berjalan dengan lancar, dan kemudian pelatihan ODLX ini mudah-mudahan juga membawa keberkahan dan kemajuan lebih baik lagi untuk kami semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari dan untuk lembaga kita semua insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yuafina wa kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ju'adimi sultanik. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa ilaikal musyraka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna ya Allah wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur.
Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami bermunajat menundukkan hati, jiwa dan raga kami, pikiran, serta seluruh yang kami miliki ya Allah kepadamu. Dalam acara pembukaan gebyar Musyawarah Wilayah CSIT Provinsi Maluku tahun 2022 ini. Kami memohon ya Allah kepadamu keridhaan dan keberkahan dalam acara ini. Sehingga acara ini Engkau berikan kelancaran, sehingga acara ini akan memutuskan suatu perkara yang akan membawa kemajuan untuk lembaga pendidikan di bawah naungan CSIT ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, curahkanlah kasih sayang-Mu pada kami semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik yang lewat virtual maupun yang sedang dalam keadaan tidak bisa hadir hari ini karena suatu alasan apapun. Kami memohon padamu ya Rabb, rahmatilah kami, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Sehingga acara ini ya Allah akan berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan dan keridhaan-Mu. Allahumma ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha bijaksana. Ya Allah, kami tahu dalam mengemban pendidikan ini begitu berat bagi kami. Namun atas izin, atas kekuatan dan keridhaan-Mu serta hidayah dan pertolongan-Mu ya Rabb, kami yakin semua akan mudah pada waktunya. Ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kekhilafan kami, ampunilah segala kelemahan kami, dan Engkau jadikan semua yang kami lakukan menjadi ibadah di sisi-Mu. Ya Rabb, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mukminin mukminat dimanapun berada, yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kami memohon kepadamu ya Allah selamat dalam agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasad dan badan kami. Wa barakatan fil rizqi, berkailah rezeki kami Allah. Wa ziyadatal ilmi, tambahkanlah ilmu kami Allah. Wa taubatan qablal maut, dan berikanlah kami taubat sebelum kematian kami hadapi. Wa rahmatan indal maut, dan rahmat-Mu ya Allah kami minta, kasih sayang-Mu kami mohon padamu ya Rabb saat ajal atau sakratul maut sedang mendatangi kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunilah kami setelah kami didatangi kematian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala niyatil qabul wa husnul maqbul. Al-Fatihah. Mohon maaf segala kekurangan dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ya, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula rangkaian opening ceremony pada pagi hari ini. Apabila pada saat berlangsungnya kegiatan hingga selesai terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kiranya untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat lebih baik. Ya, selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih dan melanjutkan acara selanjutnya.